Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Isoya Putri, NIM A1S1222083, kelas R003, mata kuliah Psikologi Abnormal, dosen pengampu Bapak Andi Yaksa, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi abnormal, kondisi normal dan abnormal, penyebab tingkah laku abnormal, stres dan gangguan fisik. Untuk itu, mari kita bahas. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan psikologi abnormal, kondisi normal dan abnormal, faktor penyebab tingkah laku abnormal, stres dan gangguan fisik. Baiklah, pada masa demologi awal, perilaku abnormal disebabkan oleh pengaruh roh jahat. Penanganannya yaitu mencakup eksorsisme, yaitu dengan pengusiran roh jahat dengan mantra atau siksaan. Nah, selanjutnya pada masa somatogenesis, Hippokrates berpendapat bahwa otak adalah organ kesadaran kehidupan intelektual dan emosi, sehingga jika fungsi otak normal, demikian juga dengan kesehatan mentalnya bakalan normal. Namun jika pikiran dan perilaku ada yang menyimpang adalah indikasi terjadinya suatu patologi otak. Selanjutnya pada abad ke-13, pengadilan ketidakwarasan untuk menentukan kewarasan seseorang dijalankan di Inggris. Pengadilan tersebut dilakukan di bawah hukum kerjaan untuk melindungi mereka yang sakit jiwa, dan penilaian ketidakwarasan memberikan hak pada kerajaan untuk menjadi peluang bagi orang yang tidak waras. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu psikologi abnormal. Psikologi abnormal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang abnormal. Nah, sedangkan ruang lingkup itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kajian terapi, kajian medis, kajian sosial, dan kajian pendidikan. Nah, kajian terapi merupakan sebuah usaha yang dapat kita lakukan untuk mengobati orang yang lagi sakit, memulihkan kesehatannya, dan perawatan penyakit. Yang kedua, kajian medis. Bagi penderita penyakit abnormal, bila dikaitkan dengan kajian medis akan berhubungan dengan erat. Selanjutnya, psikologi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, mempelajari psikologi abnormal akan memberitahu kita bentuk abnormal itu dan bagaimana cara supaya tidak menderita penyakit abnormal tersebut. Normal adalah keadaan sehat dan dalam fungsi keseluruhan, sedangkan abnormal adalah menyimpang dari yang normal atau tidak biasa terjadi. Lalu pada jenis-jenis kondisi normal dan abnormal itu seperti gangguan kecemasan dan gangguan panik. Sedangkan pada faktor-faktor kondisi normal dan abnormal itu seperti faktor biologis, yang mana sangat berpengaruh dalam perkembangan seseorang. Seorang anak sejak terbentuk menjadi manusia sudah memperoleh apa-apa untuk menjadi sesuatu, dan faktor lingkungan menentukan tingkah laku seseorang. Sebagai contoh, perkembangan dan kemampuan verbal pada anak merupakan hasil proses mempelajari sesuatu yang diperoleh dari luar. Ditemukan bahwa anak-anak yang hidup terpencil di tengah hutan, yang tidak mendapatkan memperoleh rangsangan yang sesuai, tidak dapat memperlihatkan tingkah laku yang wajar, sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Pada contoh-contoh kondisi normal dan abnormal itu, seperti memiliki perasaan aman atau sense of security yang tepat. Dalam suasana seperti ini, ia mampu mengadakan kontak dengan orang lain dalam bidang kerjanya, dalam lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Dan psikopat, yaitu kelainan perilaku berupa sikap antisosial atau yang tidak mengindahkan norma sosial, merupakan bagian dari macam-macam abnormalitas dalam psikologi dan dikaji dalam bidang psikologi abnormal. Tingkah laku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku adalah sikap seorang manusia. Sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Istilah abnormal ini sering mengandung konotasi yang kuat tentang suatu hal yang bersifat patologis atau ilmu yang mempelajari penyakit. Perilaku abnormal juga merupakan perilaku spesifik, fobia, atau pola perilaku yang lebih luas seperti skizofrenia atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku abnormal yaitu yang pertama, abnormalitas yang bersifat
psikiatrik yang kemudian disebabkan oleh faktor genetik, medik, dan biopsikologi. Kedua, abnormalitas yang bersifat gangguan perilaku yang lebih disebabkan oleh faktor lingkungan dan ketidakseimbangan keadaan. Selanjutnya, stres dan gangguan fisik. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang ada pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Stres dapat dipandang dalam dua jenis, sebagai stres baik dan stres buruk atau distress. Stres yang baik disebut stres positif, sedangkan stres yang buruk disebut stres negatif. Stres buruk dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis. Bentuk dari stres dan gangguan fisik adalah keluhan atau somatik, sakit, keluhan psikis, dan gangguan psikomotor. Contoh dari stres dan gangguan fisik adalah sakit kepala atau tidak nafsu makan, putus asa, merasa masa depan suram, mudah lupa, dan lain-lain. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya stres dan gangguan jiwa adalah faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Dari tingkatan-tingkatan stres dan gangguan fisik itu terdiri dari stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres juga gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar yang menyebabkan ketegangan. Dengan demikian, stres merupakan suatu respon tubuh dan psikis yang terjadi karena adanya tekanan yang menyebabkan ketegangan dalam diri individu. Gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini. Yang pertama fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. 2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah konsentrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi lekas panik, kurang percaya diri, dan penjengkel. Sedangkan teori hubungan stres terhadap penyakit yaitu ada 3. Yang pertama teori biologis, yang kedua teori psikologis, yang ketiga teori psikoanalisis. Teori biologis adalah respon terhadap stres merupakan bagian dari respon yang sehat dan rutin. Kerusakan fisiologis hanya dapat terjadi bila respon biologi terhadap stres terus-menerus diaktifkan atau proses counter-regulatory tidak mengembalikan sistem tubuh ke kondisi sebelum stres. Teori psikologis. Berbagai teori psikologi berupaya menjelaskan perkembangan berbagai macam gangguan psikofisiologis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi emosional yang tidak didasari, karakteristik kepribadian, penilaian kognitif, gaya coping tertentu terhadap stres. Yang ketiga, teori psikoanalisis. Dari beberapa teori psikoanalisis adalah mempelajari psikofisiologis. Franz Alexander memberikan dampak terbesar. Menurutnya, setiap gangguan psikofisiologis merupakan akibat kondisi emosional yang tidak didasari yang spesifik bagi gangguan tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.